Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kuningan, akan melakukan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan juga coaching. Saya, Muhammad Adi Rohana, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Kuningan. Dan saya, Elis Rahmawati, dari SMP Negeri 2 Cimahi, Kabupaten Kuningan. Saya Deswarsa dari SMP Negeri 1 Kuningan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ade. Ya, Sehat Pak? Alhamdulillah saya sehat sekali. Iya. Bagaimana kabar baik hari ini? Alhamdulillah juga Pak. Ah. Seperti hari-hari yang lalu Pak. Baik. Syukur kalau begitu. Iya. Karena saya mendengar hari ini Pak Ade ada rencana mau melakukan kegiatan coaching. Betul. Seperti itu ya. Betul. Siapa kira-kira yang nanti akan dijadikan sebagai coaching? Nah, ini kemarin itu ada salah seorang teman Pak ya, dengan sejawat yang menghubungi saya gitu ya. Beliau ingin ngobrol Pak. Pada intinya ingin ngobrol, yang mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait permasalahan yang dihadapinya. Baik. Pada kegiatan ini adalah kegiatan pra observasi sebelum kegiatan coaching. Iya. Ya. Nah, jadi hari ini mungkin kita ada beberapa hal yang diperbincangkan. Betul. Saya memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin nanti menjadi panduan ya pada saat kegiatan coaching seperti itu. Ya. Baik, mudah-mudahan tidak keberatan nanti dengan pertanyaan saya. Ya apa-apa. Ya, terima kasih. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, pada saat nanti kegiatan coaching, ya, kira-kira rubrik penilaian apa yang nanti akan digunakan untuk kegiatan coaching itu? Oke, siap. Begitu. Oke. Ini pertanyaan yang memang seharusnya saya siapkan Pak. Betul. Jawabannya itu memang harus saya nanti praktekkan pada saat coaching. Kegiatan coaching. Nah ini mungkin rubrik penilaiannya ya saya akan mencoba menerapkan alur FIFTA Pak. Iya. Jadi sebelumnya saya akan berkomunikasi dengan coach saya terkait tujuannya. Iya. Tujuan dari percakapan, dari coaching yang kita lakukan nanti. Dari sana mungkin saya akan mencoba menggali identifikasi permasalahan yang dihadapi, yang kemudian nanti akan dibuatkan rencana aksinya. Ini akan digali dari coaching yang nanti saya akan lakukan. Kemudian dari rencana aksi ini mungkin saya akan mencoba juga menggali tentang tanggung jawab untuk melaksanakan dari apa yang sudah dibincangkan. Betul. Itu mungkin rubrik penilaiannya. Baik. Nah, berarti menggunakan rubrik penilaian alur FIFTA. Iya. Baik, yang kedua pertanyaannya adalah pada saat nanti kegiatan coaching, kira-kira kompetensi apa yang mau dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Betul. Oleh Pak Ade. Saya ingin mengembangkan kompetensi terkait saya fokus terhadap permasalahan coaching. Baik. Yang pertama itu fokus. Betul. Tentu dengan fokus ini saya harus berkompetensi yang kedua, yaitu mendengarkan secara aktif. Oh iya, betul. Seperti Bapak yang disampaikan oleh coaching. Iya. Dan dari sana saya juga akan mencoba kompetensi saya dalam
membuat pertanyaan yang sekiranya berbobot dalam menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, baik. Berarti ada 3 kompetensi Iya. yang nanti akan dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan, apakah nanti ada tidak kompetensi yang paling akan dipilih untuk dikembangkan lebih dalam, dan kira-kira apa yang akan dikembangkan lebih dalam, alasannya? Ya, Saya kira kompetensi yang ketiga, Pak. kompetensi yang Yang ketiga. ketiga itu menggali pertanyaan yang berbobot, Pak. Iya, ya. Alasannya mengapa? Oh itu. Dari sana nanti akan muncul jawaban dari coach yang kemudian akan menghasilkan solusi permasalahan. Betul. Nah, jadi Iya, iya. yang paling ingin saya kuatkan menggali pertanyaan berbobot itu, biar permasalahan yang dihadapi coach itu setelah coaching jadi selesai, Bang. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kompetensi yang ketiga yang dipilih untuk lebih dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini. Baik. Dan barangkali ini pertanyaan yang terakhir nih Iya. dalam kegiatan pra observasi, Iya. ya. Kira-kira dari kegiatan kita apa harapan Bapak sebagai seorang coach yang nantinya akan melakukan kegiatan coaching? Kira-kira apa harapannya dari kegiatan observasi kali ini? Iya. Harapannya saya kompeten dalam kemampuan saya melakukan coaching. Betul. Iya. Itu harapan utama saya, melatih untuk mampu melaksanakan coaching. Iya. Nah, yang keduanya setelah saya mempunyai kemampuan untuk itu, ya coaching bisa selesai dengan masalahnya. Betul. Itu harapan saya. Iya. Ada dua. Iya. Ya, baik kalau begitu saya juga berharap demikian Pak ya. Siap. Ya, mudah-mudahan ya Betul. kegiatan coaching ini bisa dilaksanakan dengan baik. Betul. Ya, dan barangkali saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan coaching. Selamat melakukan coaching. Siap. Baik, Terima kasih Pak Dek. sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Salam. Enggak Ibu, ini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Pak Ade gimana? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir. Ini kemarin Ibu ada apa yang menghubungi saya? Mau ketemu katanya, mau ada yang diselesaikan. Ya betul sekali nih Pak Ade. Itu ada sedikit perasaan mengganjal mungkin ya. Iya. Mengganjal, jadi agak bingung nih akhir-akhir itu lagi memikirkan. Yang saya rasakan tuh lagi di sekolah tuh sebetulnya saya ingin menggunakan media pembelajaran gitu. Ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan menggunakan media dan IT gitu. Jadi Ibu punya ganjalan hati Bu ya? Ya betul. Ada permasalahan sarana prasarana di sekolah yang betul. mengganjal kinerja Ibu mungkin ya? Betul sekali begitu. Jadi yang saya rasakan tuh begini ya, saya ingin menggunakan media IT tetapi sarana dan prasarananya itu masih belum memadai gitu. Oh iya. Jadi kan bagaimana ya kalau seperti ini begitu untuk membuat hal-hal yang menarik itu kan biasanya ya dengan penggunaan IT menampilkan video-video pembelajaran begitu, tapi alatnya itu tidak memadai ya susah begitu. Dan lantas Ibu dari perbincangan ini gitu ya, yang Ibu harapkan itu apa sih Bu? Yang pastinya sih harapan saya itu dengan sarana dan prasarana yang ada, itu meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, otomatis saya juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas sehingga
pembelajaran di kelas itu akan terasa lebih efektif dan menyenangkan untuk anak-anak. Nah, dan anak-anak itu bisa lebih menarik lagi. Ya, tentu hasil akhirnya adalah pencapaian prestasi akademik juga siswanya, begitu Bang. Jadi dari perbincangan ini mungkin Ibu nanti punya gambaran yang nanti bisa dibawa ke sekolah Ya, gitu ya. betul sekali. Saya sih harapannya seperti itu. Barangkali mungkin nanti dengan berbincang dengan Pak Ade saya mendapatkan pencerahan untuk pikiran yang apa nih, begitu. Nah, boleh saya bertanya lanjutan nih? Boleh. Ini sepertinya permasalahan Ibu itu memang harus segera diselesaikan. Iya. Karena ini akan menyentuh langsung dengan kehidupan akademik di sekolah. Nah, ini kira-kira nih Bu ya, penyebabnya itu apa sih sampai di sekolah Ibu kekurangan sarana dan Ibu tidak bisa mengoptimalkan kemampuan Ibu di kelas? Ya kalau menurut saya sih ya itu penyebabnya salah satunya kan misalnya karena proyektornya itu kan memang masih terbatas begitu, sehingga kan kalau misalnya kita mau menggunakan nih, misalnya semua ada beberapa guru yang mau menggunakan nih, kita soal jadinya rebutan begitu ya, siapa yang duluan ya dia yang pakai. Kemudian selanjutnya kadang-kadang begini Pak, misalnya memang ada yang tidak menggunakan nih. Nah, kita mau menggunakannya di kelas belakang. Nah, kebetulan kelas belakang itu tidak terjangkau oleh wifi, begitu. Atau kadang-kadang wifi-nya terjangkau, tetapi saranan saya kayak saklarnya itu nggak nyala, gitu. Jadi kadang-kadang, aduh ini bagaimana ya? Proyektor ada, tapi listriknya nggak nyala. Listriknya nyala, wifi-nya nggak terjangkau, begitu kan ya Pak? Berarti intinya di sekolah Ibu menghadapi kekurangan sarana prasarana. Iya, betul penuhnya. sekali, betul. Sampai alat-alat peraga dan lain sebagainya pun sampai berebut gitu ya. Iya, betul begitu. Nah, Ibu sudah melakukan tindakan apa menghadapi masalah ini? Sebetulnya sih kalau misalnya melakukan tindakan mungkin belum, tapi barangkali saya sih hanya sempat berpikir seperti ini, mungkin ingin apa ya, berbicara dengan Wakasek Sapras begitu, ingin membicarakan tentang kekurangan sarana dan prasarana ini sepertinya itu kira-kira solusinya bagaimana gitu. Apakah dengan diadakannya ruang multimedia gitu, apakah sekolah bersedia begitu untuk mengadakan khusus ya ruangan multimedia. Jadi kan kalau dengan adanya ruang multimedia itu kan otomatis berarti stay di sana. Siapa guru yang menggunakan mungkin bisa stay di sana. Kemudian sisanya kan kebetulan ada lab IPA sih sebetulnya. Ada lab IPA dan lab TIK. Jadi kalau untuk guru IPA bisa difokuskan di lab IPA. Untuk guru TIK bisa difokuskan di lab TIK. Nanti sisanya guru yang memang mau menggunakan ruang multimedia itu bisa dijadwalkan sih mungkin. Kalau saya sih sempat kepikiran seperti itu gitu loh Pak. Berarti sudah ada rencana untuk pengembangan itu mungkin ya. Sempat terpikir ide seperti itu tuh, apa menurut Pak ini kira-kira bagus nggak ya kalau begitu gitu? Kira-kira ya. Berarti Ibu memang sudah punya gambaran untuk menghadapi permasalahan ini. Sedikit sih. Sudah ada gambaran, tadi saya tangkap sudah menyampaikan ke Wakasek Sapras. Baru mau menyampaikan itu, sempat berpikir gitu. Mau begitu gitu, mau membicarakannya. Nah, ini mungkin menurut saya seperti itu sesuatu hal yang memang harus dicoba gitu ya. Nah, hal lain mungkin ada yang pernah dilakukan oleh Ibu untuk mengantisipasi masalah ini? Kalau hal lainnya ya pasti kalau memang darurat sekali, misalnya saya menggunakan media pembelajaran di ruangan yang memang tersedia saklar, ya saya terpaksa menggunakan jaringan seluler sendiri Pak. Sampai bermodal sendiri. Ya, mau tidak mau Pak, mungkin harus berkorban sedikit ya. Betul, memang hal-hal seperti ini mungkin sesuatu yang perlu jadi awal balik juga ya. Iya, betul. Tapi mungkin masa tiap hari terus. Nah, seperti itu Pak. Terus ada langkah dari pihak sekolah sampai hari ini sudah ada tindakan apa ini? Kalau dari sekolah sih
memang jaringan wifi itu sebenarnya sudah di ini ya, kayak tambah apa gitu ya, kayak gitu kekuatan itunya. Cuman kadang tetap aja sih Pak masih kayak ke belakang tuh nggak nyampe gitu. Jadi memang Entah solusi dari mana gitu ya. solusi yang tadi Ibu berikan mungkin ya yang cocok Pak. Jadi ada ruang multimedia mungkin ya. Mungkin ya Pak ya. Uh, Ruang multimedia itu kan memang sudah difokuskan jaringan wifi-nya, jaringan listriknya, begitu kan semua peralatan kan sudah di stay di situ begitu. Jadi semua nanti pembelajaran yang berkaitan dengan membutuhkan IT ya. ya difokuskan di sana. Iya begitu sih. Itu mungkin yang sepertinya harus dipikirkan sama-sama ini. Nah, mungkin nanti Ibu pulang dari sini sepertinya sudah harus punya gambaran untuk melangkah. Tadi yang Ibu katakan bahwa saya sudah terpikir untuk menyampaikan ke Wakasek Sampras. Juga mungkin Ibu sudah memikirkan untuk mengajukan pembuatan apa itu ruang multimedia gitu ya. Nah, ini langkah Ibu nanti pulang dari sini atau gimana Ibu? Ya setelah berbincang dengan Pak Ade sepertinya memang itu langkah cukup bagus ya Pak ya. Tadi kan saya sempat galau juga nih Pak, takut ada penolakan begitu. Takutnya ada penolakan ini kenapa harus mengusulkan seperti ini. Tapi kalau menurut Pak Ade kan tadi katanya memang ini memang harus bertindak cepat ya untuk mengatasi hal tersebut. Jadi sepertinya sudah ada gambaran nih buat saya. Setelah pulang dari sini saya akan mencoba berkomunikasi tentunya dengan pimpinan dulu ya, dengan Ibu Kepala, kemudian juga dengan Bapak Wakasek Sampras untuk membicarakan terkendala sarana dan prasarana tersebut. Mudah-mudahan sih saran ini bisa diterima barangkali Pak Ade seperti itu ya, langkah yang akan saya lakukan. Ya, sepertinya Ibu kalau demikian kegalauan itu mungkin bisa terjawab ya. Alhamdulillah. Kalau dua hal itu bisa diungkapkan dan bisa direalisasikan, ya. Wakasek Samprasnya mendukung, gitu ya. Ibu Kepalanya merealisasikan pembuatan ruang multimedia. Wah luar biasa Ibu punya jawaban atas kecemasan selama ini. Atas kegalauan ya Pak. Nah, kira-kira nih Bu, ya. Hal-hal seperti ini akan disampaikan oleh Ibu kapan? Insya Allah secepatnya Pak. Setelah ini sekarang pertemuan dengan Pak Ade, Insya Allah kalau tidak hari ini mungkin besok lah. Barangkali pas ada momennya pas Pak Wakasek Sampras dan Ibu Kepala juga ada di sekolah begitu. Langsung saya sampaikan nih undang-undang dan saran semua diterima begitu. Mau langsung dilaksanakan gitu ya. Iya Pak ya, pengen secepatnya selesai sih. Iya. Begitu. Biar segera ibunya bisa langsung on gitu ya. Gitu. Karena kalau sudah pembelajaran itu sudah didukung dengan sarana yang bagus, Ibu semua kekuatannya bisa muncul. Mudah-mudahan Pak. Oke, sebagian dari kesimpulan pembicaraan ini mungkin Bu ya. Dan saya doakan nih, mudah-mudahan selepas ini kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah Ibu bisa diatasi bersama-sama. Amin, terima kasih Pak Ade doanya dan terima kasih juga atas penguatannya nih dari Pak Ade. Kepada saya bahwa mungkin apa yang saya pikirkan itu bisa dilakukan ya Pak Ade. Jadi karena yang tadinya kalau takut misalnya tidak diterima, tapi kan memang belum dicoba ya Pak ya. Jadi harus belum coba dicoba gitu ya. Kalau sudah dicoba mungkin mereka malah mendukung sekali. Itu. Terima kasih sekali nih Pak Ade atas waktunya dan juga motivasi serta pencerahannya kepada saya hari ini. Sama-sama Ibu ya, terima kasih juga dan mudah-mudahan apa yang dibicarakan oleh kita ini menjadi sesuatu hal yang baik yang bisa dibawa oleh Ibu dan mungkin saya bermanfaat bagi saya. Itu saja mungkin Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak Ade, dan kalau begitu saya mau pamit ya. Terima kasih Pak Ade. Enggak, Pak Ade. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak, ya. Saya tadi sudah mengamati kegiatan coaching ya yang sudah dilakukan oleh Bapak terhadap Ibu Elis ya. Itu Yang mana, Pak? baik
Kelihatannya Pak. Baik sekali tadi sudah jadi kegiatan coaching dengan Iya. sesuai gitu ya. Nah, barangkali dalam kegiatan pasca kegiatan coaching yaitu pasca supervisi ya. Jadi kali ini barangkali Bapak nanti akan diberikan lagi beberapa pertanyaan oleh saya. Ya. Saya sebagai supervisor ingin sekali mengamati kegiatan pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan tadi. Ya. Baik, mereka ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, ya, gitu kan? Bagaimana nih tadi terhadap pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan oleh Bapak? Ya. Apakah kegiatan coaching itu yang dilaksanakan tadi sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Bapak? Terima kasih Pak Rene, luar biasa sekali tadi saya melakukan coaching pada teman Ibu Elis. Dan pertanyaan pertama itu ya saya lihat dan saya rasakan bahwa untuk rubrik penilaiannya tadi sudah saya tempuh gitu ya. Dari mulai tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi, dan saya juga sudah menanyakan kapan tanggung jawab itu akan direalisasikan. Itu Pak. Ya, lumayan cukup dalam Pak. Ya. Memang tadi saya mengamati ya, begitu baik terjadi komunikasi yang begitu akrab, begitu menyenangkan. Ya, jadi barangkali berdasarkan pengamatan yang tadi terjadi pada saat coaching antara coach dengan coachee begitu mengalir. Ya, coach dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee sehingga pada akhirnya tadi coachee menemukan alternatif solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Gitu ya. Kemudian pada saat tadi saya amati pada tahapan-tahapan kegiatan coaching ya, saya lihat yang pertama Bapak sudah betul-betul fokus pada permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian yang kedua, Bapak sudah melakukan kegiatan memperhatikan atau menjadi pendengar dengan baik. Karena memang betul menjadi seorang pendengar itu kadang-kadang ini sangat sulit. Kadang-kadang kita mudah berbicara, tetapi untuk mendengarkan orang dengan baik supaya kita bisa memahami apa yang dia keluh kesahkan itu yang sulit. Tetapi saya mengamati tadi begitu baik pada saat mendengarkan dengan betul-betul dengan penuh kesungguhan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Ya. Kemudian tadi juga saya melihat Bapak sudah memberikan identifikasi dari permasalahan yang terjadi, kemudian membuat rencana aksi dengan membuat beberapa pertanyaan yang saya kira menggali potensi atau menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee. Gitu ya. Bisa sudah mengamati tadi bagaimana membuat pertanyaan ya. Dari ketiga kompetensi. Yang pertama fokus, yang kedua kita mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kita berpikir untuk mengembangkan potensi seorang coach ke depan. Apa yang mau dikembangkan lebih jauh terhadap ketiga potensi tadi? Lagi-lagi Pak, nomor tiga. Lagi-lagi ini harus saya kembangkan. Pak Ade. Yang harus saya kembangkan karena dari sini coachee dapat menemukan solusinya. Betul. Nah ini yang masih harus saya kembangkan. Iya. Harus menggali pertanyaan yang mampu mengeluarkan unek-unek dan si coachee sendiri menghasilkan solusinya. Iya. Nah itu yang ingin saya terus kembangkan. Ya. Berarti itulah yang ingin dikembangkan ke depan, yaitu tentang bagaimana membuat
pertanyaan untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh seorang coaching. Baik, kalau begitu, kira-kira apa yang baik, apa yang sudah kita lakukan, yang mungkin nanti akan direncanakan untuk melakukan kegiatan coaching di masa yang akan datang, kira-kira? Yang baik dari kegiatan kita kali ini, Pak, Betul. kita sudah baik dalam merencanakan. Iya. Jadi sebelum coaching dilaksanakan, kita rencanakan dulu. Iya. Nah, ini sangat baik. Yang pada akhirnya nanti si coach itu tidak lepas dari perencanaan ini. Iya. Jadi rambu-rambulan dalam melaksanakan coaching. Iya. Itu yang pertama. Yang keduanya, ya ini, setelah melaksanakan coaching, kita melakukan refleksi untuk pengembangan diri Iya. seorang coaching. Betul. Nah, yang ketiga mungkin hal-hal yang baik yang harus kita lakukan, yang sudah kita temukan hari ini, yang baiknya kita tingkatkan, yang kurang baiknya mungkin kita evaluasi. Nah, biar nanti ke depan kita matang melakukan coaching. Betul. Dan ini harus selalu dilatih, Pak. Iya. Sepertinya langkah yang ketiga, saya terutama ingin melakukan latihan yang lebih banyak melakukan coaching. Betul. Betul. Gitu mungkin, Pak. Iya. Baik. Berarti barangkali itu ya kesimpulan kita ya dalam kegiatan dari mulai tadi adalah supervisi, ya. Kemudian kita melakukan coaching dengan saya sebagai supervisi, dan sekarang akhirnya saya sebagai supervisi untuk melakukan kegiatan pasca supervisi yang barangkali ini sangat bermanfaat. Betul, sangat gitu ya, sangat bermanfaat. Jadi barangkali ini menjadi suatu refleksi yang baik yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk Bapak sebagai coach untuk bisa melaksanakan kegiatan coaching di masa yang akan datang. Betul. Begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ade atas bantuan dan bimbingan. Baik. Ya barangkali kegiatan kita kali ini sudah berakhir ya Pak, karena memang ada beberapa agenda yang harus kita lakukan ke depan. Jadi saya juga mohon maaf nih bila ada kekurangan dalam kegiatan supervisi. Ya, Sama-sama Pak. Ya. Dan barangkali saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.